Hai semuanya, dalam video ini kita akan ngebahas Kappa. Kappa itu yang gini nih. Nampaknya lucu kan? Tapi hati-hati, Kappa masuk dalam kategori yokai yang berbahaya. Kappa itu salah satu yokai yang cukup terkenal bagi orang Jepang yang awalnya dikenal pertama kali pada periode Edo. Kalau penampakannya itu seperti hewan reptil, biasanya berwarna hijau kayak katak dan bersisik. Ada tempurung kura-kura di belakang, mulutnya seperti paruh burung, jari tangan dan kaki berselaput, dan ada cekungan di bagian kepalanya. Pada umumnya, Kappa berjalan dengan 2 kaki, tapi ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Untuk ukuran Kappa itu biasanya ukuran anak kecil doang, tapi kekuatan mereka itu seimbang dengan orang dewasa. Biasanya Kappa menghuni daerah sekitaran perairan seperti sungai, kolam, danau, sumur, saluran air, dan waduk. Dan seluruh daerah di Jepang mengenal yokai ini. Kappa bisa ke daratan juga, tapi nggak lama, karena kulit Kappa itu berlendir jadi nggak boleh kering. Selain itu, katanya Kappa itu bau pesing seperti amoniak. Jadi orang Jepang zaman dulu tuh kalau mencium bau pesing di sekitaran perairan, berarti ada Kappa di sana. Aneh aja sih, kan bisa aja orang buang air kecil di pinggiran kali. Tapi ya mitosnya gitu. Kappa termasuk yokai omnivora. Kadang mereka ke areal perkebunan untuk mencuri hasil panen, dan makanan kesukaan mereka tuh katanya timun. Makanya di Jepang tuh ada rice roll yang namanya Kappa maki, yang dalamannya tuh dari timun. Selain itu, Kappa juga kadang memangsa manusia, terutama anak kecil. Selain suka memakan daging manusia, Kappa dikenal suka menyetubuhi wanita pencari mutiara atau ama. Selain itu, mereka juga dikenal doyan memakan shirikodama yang ditarik keluar dari anus manusia. Shirikodama atau bola anus ini adalah bola energi kehidupan yang letaknya dalam tubuh manusia dan posisinya tuh di dekat tulang ekor. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan kundalini, posisinya juga sama. Pada bagian belakang kita yaitu cakra muladhara. Tapi dari sumber lain ada yang bilang Kappa bukan doyan shirikodama, tapi doyan hati manusia. Mereka menarik keluar organ hati ini dari bokong korbannya. Pada bagian kepala Kappa ada cekungan yang isinya air disebut sara. Menurut mitosnya, cekungan kepala ini selalu terisi air dan merupakan sumber kekuatan dari Kappa. Kalau airnya tumpah dan cekungannya kering, Kappa jadi nggak bisa bergerak dan bahkan katanya bisa mati. Kappa muda biasanya hidup dalam grup, sementara Kappa dewasa ada hidup sendiri-sendiri. Terus siluman ini juga bisa berteman sama yokai lain selain Kappa. Kadang juga bisa berteman sama manusia. Dengan kepintaran yang dimiliki yokai ini, katanya Kappa bisa berbahasa manusia. Mereka juga ahli dalam hal ramuan salep dan ahli pijat tradisional. Jadi legendanya ada suku tertentu di Jepang itu pada zaman dulu tuh belajar ramuan salep dan cara pijat dari Kappa. Selain itu, Kappa juga kadang berlatih bela diri seperti sumo. Dalam ajaran Shinto, Kappa termasuk salah satu suijin atau dewa air. Jadi kadang ada penganut di shrine-shrine yang berlokasi di dekat sungai itu mempersembahkan timun untuk Kappa agar mereka membantu mengairi sawah pertanian dan tidak memangsa anak-anak. Kalau di air nggak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan yokai ini, tapi kalau di darat masih ada kesempatan untuk menang. Dan juga kita bisa menipu mereka agar air yang di kepalanya itu tumpah dengan cara menunduk hormat ala orang Jepang. Karena bila kita menghormat kepada Kappa, dia bakal menghormat kembali ke kita. Ceritanya Kappa itu gila sopan santun. Setelah mereka kalah, mereka akan jadi teman setia selamanya. Dalam beberapa cerita, Kappa itu benci banget sama kuda dan sapi. Mereka bisa menyerang kuda dan sapi tanpa sebab yang jelas. Karena kepercayaan adanya makhluk ini masih ada sampai sekarang, di daerah waduk atau kolam di Jepang tuh biasanya ada papan peringatan untuk hati-hati terhadap Kappa. Selain itu, Kappa juga masih dipuja di Jepang, contohnya Sogenji Temple di daerah Asakusa, Tokyo, yang dikenal dengan nama Kappa Dera. Masih banyak orang yang memberi sajen timun karena mereka masih dianggap dewa air, dan kabarnya ada tangan Kappa yang udah dijadikan mumi atau mami di temple ini. Untuk tambahan, masih ingat Sawujing dari legenda Journey to the West atau Kerasakti? Sawujing dalam versi China adalah siluman air, sedangkan dalam versi Jepang dia bernama Sagojo dan dia adalah Kappa. Yap, itulah penjelasan dan sedikit legenda mengenai Kappa. Semoga cerita saya ini menambah wawasan dan bermanfaat. Saya Hendra dari Behind the Story, jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!